Shalom. Pada saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 116 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pembacaan sampai di sini dan saya akan ambil ayatnya yang terdapat di dalam ayat yang ke-15 yang berkata demikian, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Hidup yang berharga di mata Tuhan dan mensyukuri senantiasa pemberian Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Saya beri perikop pada pembacaan saya pada saat ini dengan judul berharga di mata Tuhan atau berharga di mata Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin selama ini kita tidak pernah memikirkan sama sekali dan bahkan tidak pernah kita mempertanyakan hal ini di dalam hati kita, yaitu mengapa manusia begitu berharga di mata Allah dan mengapa Allah begitu mengasihi manusia. Bahkan firman Tuhan yang mencatat dalam Mazmur 116 ayat 15 bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bahkan di mata Tuhan begitu jelas dikatakan bahwa berharga semua orang yang dikasihinya, sangat berharga di mata Tuhan, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal atau mati. Artinya berharga di mata Tuhan atau di mata manusia, artinya berharga manusia di mata Tuhan bukan saja saat manusia masih hidup di dalam dunia ini. Bahkan kematian manusia pun begitu berharga di mata Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa manusia begitu berharga di mata Allah? Oleh sebab itu, dan bagaimana dimanapun kita berada, kita sangat berharga di mata Tuhan. Untuk menjawab setiap tantangan kehidupan dalam kehidupan kita, bahkan di dalam setiap pergumulan hidup kita, baiklah kita senantiasa tetap mengandalkan Tuhan, karena kita ini adalah anak Tuhan yang sangat berharga di hadapannya.
Dan bagaimana kita sebagai anak Allah menyikapi hidup kita yang berharga di mata Tuhan. Terkadang kita manusia merasa diri kita kurang berharga di mata Tuhan atau kurang berharga di sekeliling kita. Kita hanya melihat standar manusia saja. Kita tidak pernah melihat apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, baiklah kita senantiasa hidup rukun, bahkan hidup damai dengan sesama kita dimanapun kita berada. Janganlah kita senantiasa melihat keadaan sesama kita yang di dalam, mungkin mereka di dalam kesuksesan, terus kehidupan kita ada di dalam keterpurukan. Janganlah kita melihat semuanya itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan telah memberikan kita hidup dan Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi semuanya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara semua ciptaan yang lain. Di dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah ciptaan yang paling mulia di mata Tuhan. Untuk itu, baiklah kehidupan kita senantiasa kita pakai untuk memuji bahkan memuliakan nama daripada Tuhan. Hal inilah yang membuat kita senantiasa tetap teguh di dalam Tuhan apabila kita tetap setia di dalam mengiring akan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Manusia merasa dirinya kurang berharga karena menganggap dan melihat apa yang dilihat manusia, dan standar yang dibuat oleh manusia bukan yang dilihat oleh Allah. Ada beberapa yang dilihat manusia: harta, kekayaan, fisik, jabatan, popularitas, atau pasangan hidup. Hal inilah yang membuat manusia atau membuat patokan manusia sehingga ia menganggap dirinya kurang berharga dan kurang bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Jadi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi roh yang ada pada manusia atau roh manusia itu adalah roh yang berasal dari Allah. Dan itu menjadi saat Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia saat pertama kali manusia diciptakan. Kejadian inilah merupakan kejadian di mana manusia pertama kali lahir dari Allah. Artinya manusia menjadi makhluk yang hidup, dan inilah alasan mengapa kita disebut anak-anak Allah. Jadi karena kita adalah anak-anak Allah, maka Allah Bapa di sorga begitu mengasihi kita. Janganlah kita menukar keselamatan dengan kebinasaan. Allah mengingini roh manusia dengan cemburu, karena Allah tidak ingin ada manusia ciptaannya binasa. Sebab roh manusia itu adalah yang berasal dari Allah. Jadi sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kalau kita masih hidup saat ini, ada tanggung jawab yang harus kita jaga, yaitu menjaga kepercayaan Allah atas roh kita yang berasal dari Allah. Supaya roh ini tetap terjaga sempurna, itulah kenapa kita harus sempurna sama seperti Allah. Mengasihi atau mengabdi kepada Allah, ini semua merupakan jawaban mengapa orang percaya harus
didapatkan berkenan di hadapan Allah. Sebab roh kita adalah roh yang berasal dari Allah, dan roh itulah yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah mengapa kita begitu berharga di mata Allah. Kiranya kebenaran membuat kita terus berjuang untuk mendapat kekudusan hidup selama kita menumpang di dunia ini, supaya saat kita kembali kepada Allah Bapa di sorga kita didapatkan sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Puji nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah kita senantiasa menjaga kehidupan kita agar senantiasa hidup suci dan berkenan di hadapan Tuhan, dan senantiasa berharga di hadapan Tuhan. Tetap menjaga sikap kita, perilaku kita di dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari, agar semua itu dapat mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, karena itu adalah yang Tuhan ingini, yaitu senantiasa menjadi berharga di hadapan Allah. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai demikian renungan firman Tuhan yang saya boleh bawakan pada saat ini. Shalom.